Saat mampu seperti ini saya niku membayangkan orang yang mampu seperti itu pasti wajahnya sering senyum. Ngoten. Niki ini tidak banyak ditarik, mungkin awet nom. Ngoten. Mungkin. Nah, tapi mboten saged dibalik. Berarti wong sing cepet tua kae tidak bisa dibalik seperti itu. Karena rasa rasa kepada Allah niku tidak hanya rasa gembira, rasa cinta, tapi ada rasa takut dan rasa malu. Gitu. Nek jenengan takut, nggih, takut niku kan wedi ngeten ta. Nah, berarti niki bisa jadi cepet Keteko. keteko. Isin barang niku kan sampe ngeten-ngeten kan. Nah, rasa pada Allah, rasa nopo niku? Nggih, rasa iman niku di dalamnya termasuk rasa iman nggih rasa takut niku, rasa cinta gitu. Terus rasa malu, rasa rindu lah nggih tergantung sing pundi. Kalau orangnya niku adanya nanti dia dirasa takut mungkin nggih cepet tuwa. Rasulullah nggih dawuh, bahwasanya kalian kalau ngerti, tahu sebagaimana saya tahu gitu, pasti banyak nangisnya. Tapi dalam Al-Qur'an juga disebutkan, hendaknya kalian bergembira atas rahmat Allah. Terus gembira niku pripun nggih seneng terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nang ndi nanti alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, kesempatan dan juga kehendak untuk memperdalam Al-Qur'an nggih. Dengan hadir di sini ngaji bareng-bareng untuk memperdalam makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah menolong kita memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, malam hari ini saya ngajak panjenengan sedaya untuk lebih mendalami Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد أضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah kamu beriman. Beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi dan beriman kepada rasulnya Allah, wal kitab dan kitab alladzi nazzala ala rasulihi yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladzi anzala min qabl dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah dan barang siapa ingkar kafir pada Allah, wa ma kafir niku berarti tidak percaya dengan Allah
dan para wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusuli dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat dan hari akhirat, faqad adalla dhalalam ba'ida, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, kesesatan yang jauh niku nggih banget. Wis ado bali wae sisan. Bapak-bapak, di sini saya akan fokus pada bahwa kita hendaknya juga mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab Al-Qur'an. Apa sih sebetulnya isi-isi dari kitab-kitab Allah? Pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu berarti kalau Masehi sebelum tahun 1000. Sebelum tahun 1000. Sekitar tahun 900-an. Ini nek tahun 900 di Indonesia zamannya Tunggul Ametung paling nggih. Malah apa belum nggih? Tunggul Ametung niku. 1200-an. Nggih masih jauh nggih niku. Masih 300 tahun. Berarti sinten, Mbah? Sekitar tahun 900 niku, Mbah. 105. Itu sekitar itu kan dari Jawa ke Jawa ke Solo ini. Oh. Nggih. Nah, Josiman Pak kali itu kan ini dari Taram Pulau itu dari Kasulan itu sudah dulu baru itu baru memakai beliau Hafal lah Mbah. Nggih. Niku enten teng ketoprak nggih. Jadi hendaknya kita itu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Nggih, yang wajib kita tahu itu ada 4 nggih kitab-kitab Allah. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disampaikan ada suhuf. Suhuf niku lembaran, belum jadi kitab yang tebal begitu nggih. Kalau dikumpulkan masih lembaran-lembaran. Nah, niku ada suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Yang biasanya kalau Jumatan baca surat Al-A'la niku nanti ketemu itu. Di suhufi Ibrahim wa Musa. Lah jenengan kalau jawab alaihi salam nggih salah. Jawabnya malah alaihi salam. Nggih. Kalau alaihi salam niku cuma satu. Alaihi salam itu mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nggih. Nah, apa isi dari kitab-kitab itu? Kitab Al-Qur'an mau nek dijelasaken nggih mboten rampung-rampung ya. Nah, niki saya akan mengutipkan ada orang yang mencoba meringkas isi keempat kitab-kitab Allah. Namanya Hatim Al-Asom. Nah, Hatim Al-Asom niku wau yang hidup sekitar abad ketiga Hijriah atau sekitar tahun 900-an. Hatim Al-Asom rahimahullah niku nyantri kepada ulama yang lain. Namanya Syakik Al-Balakhi rahimahullah. Niku nyantrinya 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun, nyantrinya kalau 30 tahun nggih bisa jadi mboten nyantri seperti di pondok pesantren tidur di situ nggih.
Tapi nggih seperti ngaji rutin ngoten-ngoten niku. Nah niku ngajinipun 30 tahun. Pada satu saat gurunya tadi yang namanya Syakik Al-Balkhi niku bertanya kepada Hatim Al-Asyam. Punapa nggih? Hatim Al-Asyam sing nyantri nggih Syakik Al-Balkhi yang gurunya pun 30 tahun. Nah, beliau bertanya kepada Hatim Al-Asyam nih, nggih, engkau telah bersamaku selama 30 tahun. Apa yang telah engkau peroleh selama waktu itu? Sohib tani mundu salasi nasanatan, fama hasiluka fiha. Engkau sudah belajar bersamaku 30 tahun. Apa yang telah engkau peroleh selama waktu itu? Maka Hatim Al-Asyam menjawab, qala hasoltu samaniya fawaida minal ilmi. Saya kulo memperoleh 8 faedah. Nah, 30 tahunnya akeh jumlah tahunnya daripada oleh ilmune. Saya memperoleh 8 faedah. Tetapi beliau melanjutkan wahia takfini, yang ke-8 itu mencukupi untuk bekal hidup. Nah, itu yang penting, Pak. 8 itu cukup untuk bekal menghadapi kehidupan. Nah, kehidupan itu kan jelas tau Pak, butuh maem, berarti kan maem nggih. Nggih banyak sekali. Nah, wong kita punya anak mawon kadang cara mendidiknya harus lain-lain kok antara satu orang dengan orang yang lain, antara anak pertama dengan anak kedua nggih pun beda-beda. Nah, niku kan menghadapi kehidupan. Dan itu cukup bagiku 8 itu karena aku berharap selamat dan berhasil dengan 8 hal. Nah, gurunya kemudian tanya, Syakik Al-Balkhi rahimahullah, apa saja pelajaran itu? Mahia, apa saja pelajaran itu? Yang pertama, inni nadortu ilal khalqi. Aku, saya memperhatikan makhluk dan melihat bahwa setiap orang mencintai sesuatu yang mereka sukai dan kagumi. Hampir setiap orang itu pasti punya yang dicintai dan dikagumi. Gitu, Pak. Enten sing seneng mobil. Lah mobil niku pun standar lho dindekke. Nek munggah teng mriku teng Japlaan Sepur mburine sing repot. Karena pun dindekke. Niku saking senenge kali mobil. Enten sing seneng kalih omah, enten sing seneng kalih macam-macam lah. Setiap orang niku mempunyai sesuatu yang disukai dan dikagumi. Ya termasuk mengagumi orang gitu. Ini tadi saat mulai kan bicara tentang orang yang banyak yang menyukai dan mengagumi. Nah, setiap orang niku nggak ada ngoten niku. Sebagian dari mereka tetap bersama yang dicintainya hingga saat kematian, sementara yang lain hanya menemani sampai tepi kubur, kemudian semuanya akan pergi dan meninggalkannya sendirian. Berarti pun sakit nebak lah jenengan. Kemudian aku merenung, niki Syekh Hatim Al Asyam wau merenung. Oh, berarti cinta terbaik bagi manusia adalah apa yang masuk bersamanya ke dalam kubur dan menemaninya di sana. Dan aku tidak menemukan itu kecuali amal-amal soleh. Maka aku menjadikan amal-amal soleh sebagai kekasihku agar menjadi penerang dalam kuburku, menemaniku dan tidak meninggalkanku sendirian di kuburan. Jadi nek dipikir-pikir nggih ngoten niku. Nuwun sewu, kemungkinan ada orang ditinggal yang dia sukai, yang dia kagumi itu meninggal, mungkin kan sehari 2 hari sedihnya pun hilang toh Pak.
Mobile sing buat nganter ke apa ke makam gitu go bali. Nggih. Nggih, nek guyonane kan bojone barang sing ayu ya bali. Yang menemani adalah amal-amal soleh. Nah, amal soleh itu bisa menggunakan mobil yang bagus, bisa menggunakan istri yang cantik tadi. Pripun, ini nek punya mobil dipakai untuk ngaji, mereka pilih wong loro, mengunjungi saudara kan tadi amal. Ya, istrinya juga kita pergauli dengan baik, karena kita bergaul dengan baik kan sering ibadah sama istri nanti kan ngoten. Nah, niku akan menemani amalnya itu menemani sampai kubur. Niku yang pertama. Jadi kitab semuanya niku yang disebut oleh Allah, enten Injil, Zabur, Taurat, termasuk Al-Qur'an, nggih, isinya itu. Ya sebetulnya kalau disatukan gini isinya malah tidak 8 menurut saya. Cuma satu isinya. Semua niku. Semua ngajak la ilaha illallah. Cuma bentuknya la ilaha illallah niki diantaranya 8 niki kan ngoten. Nah, orang beramal niku yang diterima niku amal apa? Sing pertama amal ikhlas. Berarti lillahi ta'ala. Berarti pangerane nggih Gusti Allah. Beramal itu bukan untuk lain-lain. Tapi amal itu karena kita punya Tuhan yang namanya Allah yang kita taati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum. Aku melihat manusia mengikuti hawa nafsunya dan segera memenuhi keinginan dari hawa nafsunya. Sering saya itu melihat banyak manusia. Nek pingin apa ngono dituruti. Pingin es degan sing abang niku namine aneh. Niku lho nek dipotong terus ketok merah niku. Obat ya, terus obat ngoten niku. Pancen nggih apik ya warnane. Nah, nek ngoten mawon kan masih hal yang mubah. Boleh diminum, boleh dimakan. Ada orang yang punya hawa nafsu niku haram, Pak. Judi, ngombe, nyate babi, babi guling dan seterusnya. Niku kan ada yang dituruti. Pingin apa? Pingin ngantemi koncone yo. Nggawa celurit bengi-bengi sing jenenge klithih nek nang Jogja niku. Oh, ini niku nafsu niku. Nangki janjane untungin apa lho? Nang kita mbacoki wong lho. Wong terus nggih barange mboten dijukuk to nggih. Nggih. Lah nggih niku hawa nafsu. Nggih niku sing elek-elek. Nggih. Aku melihat manusia mengikuti hawa nafsunya dan segera memenuhi keinginan hawa nafsu. Kemudian aku teringat dengan ayat ayat Allah yang di Quran surat An-Nazi'at 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut dengan Allah dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempatnya kembali nanti. Karena saya ingat itu, maka aku segera menentang hawa nafsuku sendiri, berusaha mengendalikan hawa nafsuku dan tidak membiarkan diriku mengikuti keinginannya hingga nafsu itu tunduk pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngantemi wong lho, ngantemi wong kok itu nggak boleh ya, berarti menghindar. Yang pertama tadi itu cinta sesuatu, tapi karena cinta sesuatu itu tidak menemaninya ke kubur, maka kemudian beliau itu memperbanyak amalnya. Yang kedua ini beliau mengerti bahwa manusia itu godanya
itu selain setan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu digunakan setan sebagai kendaraan untuk menggoda manusia. Nah, maka karena kalau orang yang bisa masuk surga mendapatkan rahmat Allah itu diantaranya orang-orang yang menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya. Maka aku menundukkan hawa nafsu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, menundukkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu niku mboten saged sak deksaknya. Aku pingin saiki nahan nafsuku niku mboten saged. Harus punya yang namanya mujahadah wariyadhah. Mujahadah niku bersungguh-sungguh, riyadhah niku berlatih. Berlatih pripun nggih? Umpamanya eh senengane nuwun sewu nggih niki contoh mawon. Nuwun sewu seneng kalau melihat cewek cantik. Niku pokoke saben dina setiap sore tetek nang ngarep nang pinggir dalan. Napa? Menikmati keindahan ciptaan Allah. Nek alasan niku pinter ngoten niku. Menikmati keindahan ciptaan Allah. Padahal ya karena nafsune seneng delok cewek ayu, seksi ngoten niku. Nah, niku kan mboten saged sadek saknyek wis aku ora mboten. Niku biasanya harus berlatih. Berlatihnya bagaimana ya? Mulai dengan menundukkan wajah, artinya penglihatan kita jaga. Lalu kemudian besok ya wis kemudian tidak dilihat sama sekali. Nah, nanti itu bisa kemudian betul-betul tunduk. Mirip nih kalau Pak, poso niku kalau kita masih kecil, niku kan posonya beduk. Nah, gitu. Nah, ini latihan menahan hawa nafsu niku seperti puasa. Awal-awal ora iso langsung dek poso beduk. Habis poso beduk niku nah, napa mawon pada waktu siang niku dikumpulaken to mak-mak niku pas kita kecil niku lho Pak. Kula nggih ngoten biyen niku nemu jambu dikumpulke jambu nemu apa sampai kewatan niku. Padahal nanti nggih nggak kemakan. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus ditahan apa? Ampun nyaur pada waktu buka puasa. Buka puasa nyaur. Lah nggih, kan pagi sampun sahur to niku. Nah, terus makan siangnya bareng karo buka. Oh, wah. Oh, ini ngoten. Nah, niku ditahan dan dipelajari. Salah satu cara niku agar kita bisa menundukkan hawa nafsu itu adalah berhenti pada waktu senang, Pak. Berhenti pada waktu senang. Jangan dengan enak gitu, ya. Apalagi kok masih banyak nambah ya. Nah, niku dipun cegah, niku latihan. Bukannya mboten kantuk nih, bukannya nggak boleh hal seperti itu. Tapi kita berlatih. Pokoknya sate gule, kebetulan sate gule niku senengane, kan ngoten ya. Wah, ya saged nggih, wis kan ngoten. Jadi orang-orang yang berlatih dan yang berhasil niku diantaranya ngerti. Makanya kalau kita ingat sabdaipun Rasulullah pada masalah makan dan minum itu kan orang itu kapan makan? Kalau lapar. Berhenti sebelum kenyang. Sampai ngoten. Niku nggih mboten gampang nyatane kula niku kaya ngoten iki. Nah, tapi memang harus dilatih. Terutama hal-hal yang memang betul-betul dilarang oleh Allah karena haram itu. Yang ketiga, ini ra'aitu kullu waqidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya. Ya, aku melihat setiap orang sibuk mengumpulkan harta dunia lalu mengenggamnya dengan erat. Kemudian aku teringat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Yang artinya apa-apa yang ada di kalian
Apapun yang ada di kalian, yang di sisi kalian itu akan sirna. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Apa-apa yang ada di sisi kita itu akan sirna. Apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Harta benda yang dikumpulkan eh, di sisi kita akan habis. Habisnya paling kalau mboten habis nggih kita kita tinggal mati. Tapi ada kalau harta benda itu bisa menjadi menemani kita kalau kita titipkan di sisi Allah, dipakai untuk bersedekah dan seterusnya nggih. Karena apa? Lillahi ta'ala maringi anak istri. Nah, niku kan nafkah namanya. Nah, itu akan kekal. Kita akan peroleh itu nanti di akhirat. Di akhirat kemudian kita dipun paringi surga. Di surga kan kekal jadinya kan. Yang pertama ampun muluk-muluk. Wah, nek duit duit aku arep bangun masjid. Nggih sae to. Nah, tapi saiki penghasilannya mboten sampai 10 juta sebulan. Terus digunakan untuk hidupnya 8 juta. Nah, kapan bangun masjid? Wong saiki tanah wae 5 juta. Bukannya nggak boleh nggih. Realistis dulu. Bisanya nukok kencet gitu kok kencet kan ngoten. Bisanya melu tuku sayuran. Tasik wonten sayuran pagi jenengan niku. Ngoten. Nggih, ngoten-ngoten niku. Nggih, yang nggak punya nggih mboten napa-napa, namanya nggak punya. Karena nggih di dalam ayat yang lain kan disebutkan bahwa orang yang sudah meninggal itu pun pingin hidup kembali untuk menyedekahkan hartanya. Bahkan nuwun sewu sing pun sregep-sregep ngeten iki mungkin nggih menyesal. Menyesali napa? Kok ora luwih sregep. Ngoten. Nggih. Apa maneh sing ora ngamal. Wah, niku lebih menyesal lagi. Nggih sampai pengen diuripke maneh. Oke. Jadi setiap orang itu menyesal, tapi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pingin, wah aku biyen kok sregep tenan ya, Pak. Duwe HP. Oleh karenanya, nggih, setelah mengingat bahwa ayat Al-Quran seperti itu, Hatim Al-Asyam itu berkata, aku pun memberikan apa yang aku miliki di dunia di jalan Allah Ta'ala dan membagikannya kepada orang-orang miskin agar menjadi tabungan bagiku di sisi Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, inni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafa wal izza fi kasratil aqwam wal asyair. Aku melihat sebagian orang, banyak orang mengira bahwa kehormatan dan kemuliaan terletak pada banyaknya teman, banyaknya kerabat. Sehingga mereka membanggakan hal itu. Koncoku akeh. Nah, konco akeh niku termasuk niki lho, Pak. Oh, partaiku gede tuh. Nah, ormasku gede tuh. Oh, ngoten-ngoten niku. Napa boten katuk gede nggih? Boleh nggih. Tapi jangan itu menjadi kehormatan dan kemuliaan. Nah, orang-orang yang seperti itu nggih, ada orang yang lain. Orang lain itu mengira kehormatan ada pada harta kekayaan, banyaknya anak, sehingga mereka membanggakan. Ada juga yang mengira kemuliaan ada pada merampas harta orang lain. Wah, tak korupsi. Menzalimi mereka dan menumpahkan darah mereka. Oh, tukang perang. Ini kelitih mawon niku termasuk niki. Mungkin bangga mereka kalau bisa gores orang niku. Kemudian aku merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Bahwasanya orang yang mulia dan patut bangga itu adalah kalau banyak ketakwaannya. Karena Allah berfirman bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan berdasarkan keturunan. Saat ini perbincangan tentang keturunan pun agak meredah.
keturunane sinten mawon nek nggak bertakwa nggih nggak berharga di sisi Allah. Loh, sekalipun kurang nopo sakniki anake Nabi Adam niku enten sing apik enten sing elek. Anake Nabi Nuh nggih ngoten to? Lho contone teng Al-Qur'an kurang nopo? Nggih. Al-Qur'an itu tidak akan pernah kalah dengan hadis. Nggih. Hadise muni napa mawon. Nah, cetha kok inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Pun ragu-ragu, ragu-ragu. Wis keturunane sinten mawon. Mbuh bangsawan, mbuh raja, mbuh nabi. Tapi nek gak taat kepada Allah, ya kita harus fair. Wong Al-Qur'annya seperti itu. Nah, kemudian sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang belum bertakwa? Ngeten, Pak. Niki yang paling penting malah menurut saya. Orang yang bertakwa. Nuwun sewu, ke depannya kan belum tentu yakin tetap akan bisa bertakwa gitu. Orang yang tidak bertakwa sekarang belum tentu nanti tetap akan tidak bertakwa sampai mati. Oleh karenanya kita tidak perlu benci apalagi menghina orang-orang yang belum bertakwa. Karena bisa jadi mereka nanti bisa jadi lebih baik daripada kita. Sakniki sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab niku sampai mateni anake. Kurang elek pripun? Tukang gelut. Ulah niku preman pasar tenan, sahabat Umar niku sebelum masuk Islam. Orang pinter gelut tenan. Tapi setelah masuk Islam nggih bertakwa tenan. Nggih. Jadi jangan sampai kita membenci. Umumnya dunia niki memang agak repot kalau tidak kita sikapi dengan sangat bijaksana. Ini termasuk cerita yang tentang tadi. Setiap orang yang nggak suka pasti ngelek-ngelek. Sing suka pasti bela. Itu ku pasti temunya. Pasti. Ini ku rumus. Maka bagaimana kita? Gini ku mau. Oh nggak usah membenci, nggak usah fanatik buta. Fanatik buta niku gini ku mau. Wah kalau keturunane apa Habib umumnya. Terus kemudian nggak bisa salah, nggak boleh begitu. Nggak. Saya yakin Rasulullah kalau hidup pun juga kan Al-Quran Al-Quran pasti begitu. Walaupun gini ke wow, Habib pun yang jelek hari ini bisa jadi nanti akan jadi baik. Itu juga Habib juga yang hari ini baik pun bisa jadi jelek. Kita pun yang bukan Habib itu nggak bisa jadi ke depan orang jelek atau orang yang tambah lebih baik. Dengan seperti itu sebetulnya setiap orang pasti akan DDP-nya kepada Allah niku semakin kuat. Ya Allah, mugi-mugi husnul khotimah mesti ngoten kalau paham itu. Karena kita nggak tahu, maka kita ndungone semakin tenanan. Sendungo semakin tenanan niku pasrai semakin tenanan. Nggih. Nggih. Dikabulkan apa mboten kok ya Allah. Nah, donga semakin ya Allah semakin pasrah, semakin pasrah. Itulah yang namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu adalah nggih, kalau ada terjemahannya orang Islam. Tapi Islam itu apa? Islam itu adalah orang yang berserah diri pada Allah. Maka semakin berserah diri kepada Allah, ya itulah yang memang diharapkan. Berserah diri ini semakin total. Semakin total berserah diri maka semakin bertakwa. Nah kok saged ngoten nggih. Nggih wong pasrah kok. Orang pasrah itu kalau diperintah nggih manut. Kita semakin berserah diri pada Allah, maka di Al-Qur'an diperintah salat, salat. Zakat, zakat. Kerja, kerja. Kan ngoten. Perang, perang kan ngoten.
ora sing muni enak-enak tok kan gitu. Wayah perang nggih perang, nggak usah takut. Lah pripun, Pak? Mati, Pak, taruhannya. Iya, nggih. Dulu pun seperti itu, bahwasannya para sahabat niku kok wani perang. Karena ada dua, mati, kalau mati dalam peperangan syahid, nggih. Nek menang, ya wis menang kan kabeh wong nggih seneng to, Pak. Bahkan kalau zaman perang dulu itu jenenge menang pasti dapat rampasan perang. Niku pun hukum perang zaman dulu. Kan jaran sing dienggo niku, Pak. Nah, kalah ya wonge mati ki jarane dipek kan. Sakniki nggih sik ngoten to. Sing menang perang nggih oleh kilang minyak nang ndi ngoten to. Katanya nggih, katanya Indonesia dulu itu kan peralihan antara Pak Karno dan Pak Soeharto itu kan juga ada campur tangan intelijen Amerika atau apa yang nyatanya Freeport itu loh Pak. Freeport itu kan dibagi-bagi kali nggih. Sama yang lain-lain nggih. Enten sing oleh kono. Makanya kadang-kadang dijaluk saiki niku wangel krana dulu niku mungkin enten jasane napa pripun kula nggih mboten ngertos. Wis kabeh nggih remeng-remeng kabeh. Sanes pelaku sejarah, penonton sejarah. Nah, sekarang pelajaran kelima. Pelajaran kelima ini ra'aitun nasa yadumu ba'duhum ba'dha. Aku melihat manusia saling mencela dan menggunjing satu sama lain. Aku dapati itu disebabkan karena kedengkian terhadap harta dan kehormatan. Di orang niku sering-sering benci pada orang lain karena ngiri, ngiri harta maupun pangkat. Ngoten. Wah, wong kae jane biyen niku nek sekolah pas SD pinteran aku lho. Saiki kok dadi pejabat. Wah, saiki kok dadi ustad padahal ngajine apikan aku lho. Umpamane begitu. Nah, itu bisa jadi kedengkian. Karena dengki niku biasa sok ngrasani kan ngoten to, ngelek-ngelek banget. Lalu dengan saya melihat seperti itu kata Khatim Al-Alsom, aku merenungkan firman Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi di antara kalian penghidupan kalian di kehidupan dunia ini. Kami telah membagi. Jadi harta benda termasuk kehormatan niku pun dibagi-bagi. Kan nika Pak sing kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki bighairi hisab dengan tanpa hitungan. Nggih pun dibagi kabeh sing dadi bupati sakniki nggih pun memang catetane wis dadi bupati. Walaupun prosesnya nggih ngoten, sama seperti kita, habis kerja oleh ya sakmono iku ya wis bageane. Nggih, nek dipikir-pikir aku ini ngerambut sawah itu, menggarap sawah itu kok ketok ya luwih capek yang dulu daripada yang sekarang. Tapi kok duitnya kok akeh sing saiki ya. Kan sok ngoten to, Pak. Kula niku kadang-kadang ngoten. Ketoke kok kerjane ora akeh, ora terlalu berat, tapi kok oleh akeh. Sing wingi sampai metenteng-metenteng. Tapi nggih, nah nggih pun dibagi. Itu bagian dari ujian kita. Kita menyikapi hal seperti itu seperti apa? Apa nesu-nesu, nyalahke pangeran kan enten nggih. Orang
sampai nyalakan pangeran ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Niku yang kelima. Oke. Maka sesudah paham dengan ayat itu, aku menyadari bahwa pembagian rezeki telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Maka aku tidak lagi dengki kepada siapapun dan ridho dengan ketetapan Allah. Oke. Niki angel, Pak. Niki sulit. Oke. Karena tadi ada nafsu tadi. Nah, memang nafsu niku harus mampu kita latih untuk dikendalikan. Nanti dengan seperti ini kita mampu juga. Nah, saat mampu seperti ini saya niku membayangkan orang yang mampu seperti itu pasti wajahnya sering senyum. Ngoten. Niki ini tidak banyak ditarik, mungkin awet nom. Ngoten. Mungkin. Nah, tapi mboten saged dibalik. Berarti wong sing cepet tua kae tidak bisa dibalik seperti itu. Karena rasa rasa kepada Allah niku tidak hanya rasa gembira, rasa cinta, tapi ada rasa takut dan rasa malu. Gitu. Nek jenengan takut, takut niku kan wedi ngeten ta. Nah, berarti niki bisa jadi cepet keteko. Isin barang niku kan sampe ngeten-ngeten kan. Rasa pada Allah, rasa nopo niku? Nggih, rasa iman niku di dalamnya termasuk rasa iman nggih rasa takut niku, rasa cinta gitu. Terus rasa malu, rasa rindu lah nggih tergantung sing pundi. Kalau orangnya niku adanya nanti dia dirasa takut mungkin nggih cepet tuwa. Rasulullah nggih dawuh, bahwasanya kalian kalau ngerti, tahu sebagaimana saya tahu gitu, pasti banyak nangisnya. Tapi dalam Al-Qur'an juga disebutkan, hendaknya kalian bergembira atas rahmat Allah. Terus gembira niku pripun nggih seneng terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nang ndi nanti alhamdulillah. Ya Allah, segere angine, padahal mung angin lho. Padahal nggih bendino enten angin, tapi nggih pas waktu itu iso alhamdulillah. Nggih. Nggih napa malih ketemu jenengan kayak gini-gini niku saged ngaji. Niku nikmat yang luar biasa sebetulnya. Niku yang ke-5. Sekarang ke-6. Inni ra'aitun nasa yu'ati ba'duhum ba'dha ligharadin wa sababin. Aku melihat manusia saling bermusuhan satu sama lain karena alasan tertentu. Musuhan. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh. Maka jadikan setan itu betul-betul menjadi musuh. Nah, sesama manusia itu bersaudara, apalagi sesama muslim itu juga persaudaraan sesama sama agamanya kan ngoten. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lain. Oh, malah perang. Teng pundi, Pak? Padha muslime seneng perang. Malah nang Timur Tengah mriko to nggih. Indonesia mboten. Indonesia zaman kerajaan perang terus. Rebutan singgasana. Rebutan tadi raja, rebutan mukti. Mukti. Mukti ngertos nggih. Mukti dadi raja niku lho. Sanes Pak Mukti Ali. Nah, karena saya paham bahwa sesungguhnya yang sebetul-betulnya musuh bagiku itu adalah setan, maka aku meninggalkan permusuhan kepada siapapun dan menjadikan setan betul-betul menjadi musuh. Itu yang keenam, yang ketujuh. Ini ra'aitu kulla ahadin yas'a jatan li talabil ma'ash hatta yaqa'a fi subhah wa haram. Aku melihat setiap orang bekerja keras mencari penghidupan hingga terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat dan hal yang haram.
serta merendahkan dirinya. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala, Quran Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada sesuatu pun dari yang berjalan di bumi kecuali Allah menanggung rezeki mereka. Oleh karenanya aku yakin bahwa rezekiku ada di tangan Allah. Maka aku pun sibuk beribadah kepadanya dan tidak lagi berharap kepada selain Allah. Oke. Yang terakhir, yang kedelapan. Ini ra'aitu kulla wahidin ya'tamidu ala syai'in. Aku melihat setiap orang bergantung kepada sesuatu yang diciptakan. Sebagian kepada dinar dan dirham, sebagian kepada harta, sebagian lagi kepada pekerjaan. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Ada orang bergantung, nek gak duwe duit itu susah. Nek gak duwe kenalan pejabat itu susah. Nek dicodai Pak RT susah. Dicodai pejabat. Nah, padahal kita itu bukan bergantung pada manusia, tetapi hendaknya bergantung kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi. Bagaimana agar bisa tawakal kepada Allah dan dicukupi? Tadi, Pak, di atas niku. Di atas termasuk orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang betul-betul nderekaken dawuhipun Gusti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, maka dialah orang yang tawakal. Nggih. Mboten saged muni tawakal tapi kok mabuk lagi, aku tawakal kok lah, mboten kantuk. Sama seperti ya Allah, nggih. Mugi panjenengan menghindarkan neraka dari saya. Tapi tiap hari sing dilakoni niku neraka nggih mboten saged. Gampangannya kalau kehidupan biasa gini niku ngeten. Ya Allah, mugi panjenengan nulung kawula dateng Kaliurang. Tapi mlakune teng Parangtritis. Nah, pripun? Ya Allah, mugi panjenengan nulung kawula sampai dateng Kaliurang, tapi mlakune teng Parangtritis. Maka yang namanya doa itu adalah ucapan lisan, ucapan hati. Terus nek rasa niku napa namanya? Ucapan hati nek rasa napa? Kula Jawane mboten ngertos iki. Artinya ucapan lisan, ucapan hati dan juga perbuatan. Nyatane tembok nek mboten dicat iku apa iso ngecat dhewe. Aku tawakal engko lak dicat dhewe ora sing apa. Nah, itu namanya tawakal itu seperti itu. Doa nggih seperti itu. Niku kesimpulan Hatim Al-Asyam terhadap belajarnya setelah selama 30 tahun. Beliau mempelajari kitab Zabur, beliau mempelajari kitab Taurat, beliau mempelajari kitab Injil, dan mempelajari Al-Quran, dan mendapatkan 8 itu. Dan itu dikonfirmasi oleh Syakik Al-Balkhi, gurunya tadi. Nah, setelah mendengarkan itu, Syakik Al-Balkhi kemudian berkata begini, "Wow, kamu itu dapat 8, tapi 8 itulah kesimpulan dari kitab-kitab Allah." Jadi pun kalau dapat banyak sekali, Pak. Nah, maka kalau mengamalkan ke-8 hal ini cukuplah untuk kehidupan ini, gitu, Pak. Gak duwe serai, drengki, gak duwe napa? Tamak. Karena apa? Karena percaya atas pembagian yang sudah dibagi rezeki oleh Allah. Nah, uang nek mboten milik milik
Campur basa Jawa karo basa Indonesia malah angel. Orang kalau tidak menginginkan milik orang lain, niku kan pun jadi orang baik ta, Pak. Nah, gitu. Kan enten konco sesama temen tukaran gara-gara napa? Iki bagiane ora adil iki. Kan kan sak ngoten to. Biyene pas susah bareng-bareng kan gitu. Kayak kata niku banyak sekali. Saya kemarin itu dapat cerita bahwasanya teman saya itu ini yang cerita ke saya langsung. Ceritanya dia itu membuat satu kegiatan sekabupaten Pak modalnya gede. Tapi giliran sukses itu dia tidak sama sekali di ibaratnya ditendang. Nah, karena apa? Kalau dia naik maka sing temennya yang lain tadi itu yang memang jahat dia nggak kebagian apa-apa. Cari cari muka, cari nama. Nopo kok cari muka cari nama? Nah, engko nek sudah dapat cari muka, dapat nama, kan nek ngajak ke proposal gampang. Nah, umpamanya begitu, ngajak ke proyek gampang. Nah, aku tak ceritoke kanca-kancaku ya seneng banget tuh. Bangga. Nah, itu namanya orang milik kepada orang lain, tidak tamak, tidak iri. Nek ono temennya seneng ikut, seneng. Kalau dulu terkenal dengan SMS. Senang melihat orang senang. Susah melihat orang susah. Jangan dibalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Nah, niki kesimpulan dari Syakik Al-Balaki bahwasanya apa yang diperoleh oleh Hatim Al-Asyam yang 8 itu adalah ringkasan dari kedelapan keempat kita. Ya, untuk malam hari ini terima kasih. Monggo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.